Anak laki-laki itu digigit capung, tapi ia tak menyangka banyak duri tiba-tiba tumbuh di jari-jarinya. Ia segera mencuci jari-jarinya dengan air, tapi telapak tangannya menempel di wastafel. Ia mencoba menarik tangannya, tapi ia menggunakan terlalu banyak tenaga dan memukul kepala si pengganggu sekolah. Melihat dirinya dipermalukan di depan umum, si pengganggu sekolah yang marah itu ingin berduel secara jantan dengannya. Namun menghadapi pukulan mematikan dari si pengganggu, gerakannya tampak melambat 10 kali lipat dari mata anak itu. Dan ia dengan mudah menghindarinya. Ia segera menyadari bahwa ia mungkin memiliki kekuatan super. Untuk memverifikasi dugaannya, anak itu menemukan dinding untuk mengujinya. Benar saja, begitu ia meletakkan tangannya di dinding, ia dapat melakukan berbagai gerakan sulit di atasnya. Namun tepat ketika ia merasa beruntung, sebuah klakson tiba-tiba berbunyi dari kejauhan. Ia mengamati dengan seksama dan menemukan seorang nenek menyeberang jalan. Truk yang lepas kendali itu hampir menabraknya. Di saat kritis, ia mendorong nenek itu menjauh. Ia menahan benturan truk dengan kuat. Tak disangka anak itu pun selamat. Setibanya di rumah, ia menceritakan kejadian ini kepada kakeknya dan mengatakan bahwa ia memiliki kekuatan super. Namun kakeknya langsung mengambil pisau dapur dan menusuk perutnya tanpa sepatah kata pun. Tak disangka anak itu selamat, bahkan pisau tajamnya pun bengkok. Namun keesokan harinya, saat anak itu dan neneknya sedang menarik uang, mereka dirampok. Para perampok mencuri jutaan dolar dari bank. Saat hendak melarikan diri, mereka mendapati pintunya terkunci rapat. Anak itu pun takut para perampok akan menyandra mereka, maka ia berinisiatif membuka pintu dan membiarkan para perampok pergi. Namun ketika manajer bank melihatnya, ia sangat marah hingga memarahi anak itu. Saat itu terdengar suara tembakan di luar pintu. Ia bergegas keluar untuk memeriksa situasi dan mendapati bahwa kakeknya yang tertembak. Kakeknya segera didorong masuk ke ambulan oleh petugas medis. Pada saat yang sama, ilmuwan di sisi lain telah mengembangkan kekuatan super yang dahsyat. Kekuatan itu hanya perlu menyerap jiwa manusia untuk terus berevolusi menjadi monster yang sangat ganas. Ketika asistennya dengan bersemangat melaporkan kepadanya bahwa eksperimennya berhasil, ia tiba-tiba dianggap sebagai mangsa oleh ilmuwan itu. Namun ilmuwan itu masih belum puas. Untuk menyerap lebih banyak saripati, ia menjadikan semua staf di laboratorium sebagai korbannya. Di tengah gelombang kepanikan, semua orang yang hadir menjadi santapan ilmuwan itu. Melihat tubuhnya semakin kuat, ia merasa sangat senang, tapi tanpa diduga tubuhnya tiba-tiba bermutasi. Saat itu sekretaris wanita itu kebetulan masuk ke kantor dan ilmuwan yang kuat itu menangkapnya dan mengisi kembali energinya dalam sekejap mata. Untuk menutupi jejak di tempat kejadian, ia langsung memasukkan sekretaris wanita itu ke dalam berangkas. Melihat beberapa pembunuhan telah terjadi di kota, anak itu berubah menjadi manusia capung dan memutuskan untuk menghukum kejahatan dan menyebarkan kebaikan. Setelah mengetahui bahwa semua itu adalah ulah sang ilmuwan, anak itu segera menemukannya dan memulai perkelahian. Ilmuwan yang marah segera melemparkan bom, tapi bom itu justru menempel pada capung kecil anak itu. Anak itu pun langsung panik, tapi tak lama kemudian ia melakukan salto dan ia segera mengembalikan bom itu kepada ilmuwan tersebut dan bom itu meledak sedetik kemudian. Pada saat ini anak itu akhirnya menjadi manusia capung sejati.